Indonesia ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pihak asing, karena Indonesia memiliki pasukan elit yang telah teruji baik dari segi pengalaman dan strategi perangnya. Batalion Raider merupakan salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peresmian 10 Batalion Raider pada 22 Desember 2003 itu dibentuk 8 unit pemukul kodam dan 2 unit kostrat. Kemampuan 1 Batalion Raider unit Raider setara 3 kali lipat kekuatan 1 Batalion Infanteri unit biasa di TNI Angkatan Darat. Setiap Batalion Raider diperkirakan 747 personel. Mereka mendapatkan pendidikan juga latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Brigade Mobil Brimob adalah unit korps tertua dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) karena dibentuk pada tahun 1945. Korps ini juga dikenal dengan Korps Baret Biru. Brimob merupakan satuan elit dalam jajaran Kesatuan Polri. Brimob juga tergolong dalam unit paramiliter ditinjau dari segi tanggung jawab dan ruang lingkup tugas kepolisian. Detasemen Khusus 88 atau juga disebut dengan Densus 88 merupakan satuan khusus kepolisian negara Republik Indonesia untuk menangani teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini khusus dilatih untuk mengatasi segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota dari Detasemen Khusus 88 juga merupakan anggota tim Gegana. Detasemen 88 dirancang sebagai unit anti-teroris yang memiliki kemampuan menangani gangguan teroris mulai dari ancaman serangan bom hingga penyanderaan. Detasemen Jalamangkara Denjaka merupakan unit detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah unit gabungan yang berasal dari personel Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI Tanda Hubung AL. Anggota Denjaka mengikuti pelatihan di Bumi Marinir Cilandak dan harus menyelesaikan suatu pelatihan yang disebut PTAL, Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pelatihan yang harus diikuti adalah 6 bulan. Intinya Denjaka memang dikhususkan untuk satuan anti-teror dan dapat dioperasikan di mana saja, terutama anti-teror aspek laut. Gegana juga merupakan bagian dari Kepolisian Indonesia (Polri). Pasukan sudah ada sejak tahun 1976, walaupun pada saat itu baru berupa detasemen, baru pada tahun 1995. Adanya pengembangan validasi Brimob bahwa kesatuan ini harus memiliki resimen, detasemen Gegana pada saat kemudian ditingkatkan menjadi satu resimen tersendiri, yaitu Resimen 2 Brimob dan sekarang berubah nama menjadi Sati Gegana pada tahun 2003. Tugas utama dari pasukan Gegana ada 3 hal, yaitu mengatasi teror, SARD dan jihandak, penjinakan bahan peledak. Komando Pasukan Katak yang dikenal sebagai Kopaska diresmikan 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Tugas utama dari pasukan ini adalah menyerbu kapal dan pangkalan musuh, juga menghancurkan instalasi bawah air. Bahkan penyiapan perebutan pantai lebih lanjut adalah operasi pendaratan kekuatan amfibi. Komando Pasukan Khusus Kopassus adalah unit khusus bala pertahanan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kemampuan dari pasukan ini adalah bergerak cepat dan gesit di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Prajurit Kopassus sangat mudah untuk dikenali dengan baret merah yang disandangnya, juga sangat dikenal dengan pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto berani, benar, berhasil.
Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat lebih dikenal dengan Kostrad, salah satu bagian dari Komando Utama Kotama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kostrad memiliki kekuatan pasukan berkisar antara 25.000 sampai 26.000 personel. Pasukan ini selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI kapan saja. Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, disingkat Korpaskhas atau lebih dikenal dengan Baret Jingga, merupakan pasukan elit khusus yang dimiliki TNI Tanda Hubung AU. Paskhas merupakan satuan tempur darat memiliki berkemampuan 3 matra, laut, darat, udara. Tugas dan tanggung jawab Paskhas lebih difokuskan pada merebut dan mempertahankan pangkalan udara dari serangan musuh, dan selanjutnya menyiapkan bagi pendaratan pesawat kawan. Paskhas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain di kesatuan TNI, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan kurung. Peleton Intai Tempur adalah pasukan khusus yang langsung dipimpin di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan trimatra. Anggotanya merupakan pasukan yang direkrut dari satuan-satuan Kostrad. Sampai saat ini pelatihan Totaipur telah memiliki 4 gelombang lulusan dari pelatihan yang diikuti oleh perwira, bintara dan tamtama sebanyak kurang lebih 300 personel. Peleton Intai Tempur Totaipur yang telah diresmikan pada tanggal 4 Agustus 2001. Setelah latihan secara intensif selama 5 bulan, 97 pasukan menjadi prajurit pertama Satuan Elite. Pasukan Satgultor 81 Kopassus merupakan salah satu unit di Kopassus yang memiliki posisi setingkat dengan grup bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan dari unit ini sangat dirahasiakan, bahkan tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataannya yang dimilikinya. Semua itu dirahasiakan. Pasukan khusus yang paling unik dan kadang yang paling dibenci oleh masyarakat adalah Satpol PP atau disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP. Adalah perangkat pemerintah untuk mengurusi hal-hal bertentangan dengan pemerintah, bangunan tanpa izin dan lain. Satuan Bravo 90 Sat Bravo 90 merupakan pasukan khusus TNI yang terbilang yang paling muda pembentukannya. Dibentuk Korps Pasukan Khas TNI AU pada 1990, Bravo bermakna yang terbaik. Konsep pembentukannya merujuk didasarkan kepada pemikiran Jenderal Guillaume Ducet. Lebih mudah dan lebih efektif menghancurkan kekuatan udara musuh dengan cara menghancurkan pangkalan atau instalasi serta alutsistanya di darat daripada harus bertarung di udara. Mereka, para CTU ini memiliki kemampuan akademis bagus dan fisikia yang di atas rata-rata. Tidak sembarang orang dari Bea Cukai bisa masuk dalam unit ini. Masih dilakukan beberapa tahapan-tahapan dan tes penjaringan sebelumnya. Serangkaian tahapan-tahapan tes tersebut meliputi tes wawancara, preset, post-tes kebugaran, kesehatan, bebas narkoba hingga tes akademik yang meliputi penguasaan peraturan terkait barang lartas, larangan dan pembatasan. Jadi memang betul-betul harus dari pejabat pegawai yang berkualitas yang dicari untuk masuk dalam satuan unit ini.